Masuk ke materi berikutnya, materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tadi udah belajar tentang konsep aljabar ya, semoga paham konsepnya. Sekarang kita masuk ke operasinya. Yang pertama kita akan pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Nanti ada perkalian, ada pembagian juga. Oh ya, sebelum kita lanjut ke penjumlahan pengurangan, kalian nanti harus bisa tentang pembagian porogabit ya, pembagian bersusun atau porogabit. Dulu di SD kan juga udah dijelaskan. Jadi harus bisa caranya pembagian menggunakan porogabit. Nanti aljabar juga ada pembagian dengan porogabit. Sekarang masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Di bentuk aljabar seperti yang tadi ada kotak, ada tabung, itu kan hurufnya ada X, ada Y, kayak seperti ini. 15X tambah 9Y tambah 7X tambah 3Y. Di sini ada yang suku-suku sejenis. Suku sejenis itu yang variabelnya sama persis. Hurufnya harus sama, pangkatnya juga harus sama. Di sini kan hurufnya sama-sama X, ini 15X dan 7X, berarti dia suku yang sejenis. Dan 9Y dia sama dengan 3Y, berarti dia juga suku yang sejenis. Nah, suku yang sejenis ini yang boleh dan yang bisa dijumlah atau dikurang. Jadi penjumlahan sama pengurangan hanya bisa dilakukan kalau sukunya dia sejenis. Kalau X ya dengan X, Y ya dengan Y. Dan juga misal ada X pangkat 2 dengan X, itu beda ya, bukan suku yang sejenis. Jadi suku sejenis syaratnya hurufnya, variabelnya harus sama persis. Hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Ini yang bawah juga 22X dia dengan negatif 6X. Kenapa bukan dengan 6X aja? Kenapa ada negatifnya? Karena tanda di depannya angka itu miliknya si angka ini ya. Jadi ini bukan 9Y tapi negatif 9Y. Penulisannya gini. Nanti di penjumlahan dan pengurangan dipakai seperti ini. Jadi yang perlu diingat sekali lagi, dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika sukunya sejenis atau hurufnya sama persis. X ya harus dihitung dengan X, Y ya harus dihitung dengan Y. Kita ke contoh soal. Pertama kita penjumlahan dulu. Tentukan penjumlahan 7A plus 4B dengan 8A dikurangi 6B. Ini ada dua suku ya, ada suku yang hurufnya A, ada suku yang hurufnya B. Langkah pertama buat seperti ini dulu. Dibiasakan buat seperti ini untuk memudahkan. Yang di depan dikurung karena ini soalnya penjumlahan, di sini tambah, yang belakang juga dikurung. Setelah kalian buat kurung seperti ini, yang depan kurungnya langsung dicopot. Ini 7A tambah 4B, ini ya langsung dicopot. Kemudian yang belakang, kalau yang paling depan ini 8A ini positif, berarti ini penjumlahan. Tapi kalau nanti ada soal di nomor 2, kalau yang depan ini negatif, berarti ini berubah jadi pengurangan. Itu ya, ini fungsinya kalian buat kurung-kurung gini. Jadi karena ini positif, ini jadinya tetap tambah dikurangi 6B. Langkah berikutnya, kalian jejerkan suku-suku yang sejenis, yang hurufnya sama. 7A jejer dengan 8A. 7A jejer dengan positif 8A, terus positif 4B jejer dengan negatif 6B. Jadinya gini. Nah, 7A plus di sini tambah ini bukan tambah dari sini ya, tapi dari sini kirinya 8A ini ikut digeser semua. Yang digeser nggak cuma 8A tapi plus 8A ini digeser ke depan. Kemudian 4B kan digeser ke sini, plusnya ini juga selalu ikut, selalu nempel. Plus 4B dikurangi 6B, tinggal dihitung hasilnya 15A kurangi 2B. Nah, setelah sukunya dijejerkan, suku yang sejenis dijejerkan, yang dihitung hanya angkanya saja.
Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan hurufnya tetap, hasilnya itu hurufnya kalau A ya tetap A, B ya tetap B. Yang dihitung hanya angkanya. 7 ditambah 8 ketemu 15. Ini kan sukunya dengan variabel A, ya hurufnya tetap A. Di hurufnya nggak berubah. Kemudian ini 4 dikurangi 6, sedangkan negatif 2, ya ditulis negatif 2B. Hurufnya juga nggak berubah. Jadi langkahnya seperti itu ya untuk penjumlahan bentuk aljabar. Kita ke contoh soal nomor 2. Tentukan penjumlahan 16A min 12B plus 4C oleh negatif 5A min 9B plus 2C. Langkahnya sama. Pertama, buat yang kurung-kurung gini. Kemudian yang depan kurungnya langsung dicopot, tetap ya 16A min 12B plus 4C. Kemudian lihat di sini kurung yang belakang ini, lihat perhatikan kursor. Ini yang paling depan dia kan negatif, walaupun di sini penjumlahan. Kalau dia di sini negatif, berarti di sini berubah jadi pengurangan atau negatif 5A. Kemudian yang lainnya tetap min 9B plus 2C. Itu ya, walaupun di sini penjumlahan, kalau yang depan ini paling depan dia negatif, berarti di sini jadi negatif. Tapi karena yang soal nomor 1 ini kan yang depan positif, berarti ini tetap positif atau tetap penjumlahan. Langkah berikutnya dijejer suku yang sejenis, sama kayak tadi, sama kayak soal nomor 1. Nah ini perhatikan memindah-mindahnya. 16A temannya itu kan ini ya negatif 5A, dipindah negatif 5A ke depan, negatifnya ikut nempel. Jadi yang dipindah jangan hanya 5A, tapi negatif 5A. Jadi kalian menuliskannya, tulis dulu 16A, jangan tulis min ini dulu. Lihat temannya dulu, 16A, temannya kan min 5A, ya ditulis min 5A. A udah semua, sekarang tinggal yang ini, B. B ini bukan 12B, tapi min 12B, ditulis semua, min 12B. Temannya min 9B, ya ditulis min 9B. Kemudian C-nya di sini plus 4C, ditulis yang lengkap plus 4C. Kemudian plus 2C. Perhatikan ini. Di sini habis 4C kan tandanya kurang. Tapi di sini habis 4C tandanya plus. Kenapa? Karena di sini habis 4C kan 2C. 2C itu tandanya plus. Berarti di sini ya ikut plus. Jadi memindahnya yang hati-hati ya. Setelah itu tinggal dihitung. 16 kurangi 5 dapat 11A. Terus ini yang hati-hati. Menghitungnya jangan 12 kurangi 9. Ingat, tanda di depan itu miliknya angkanya ini. Berarti ngitungnya negatif 12 dikurangi 9. Sekali lagi ya, ngitungnya jangan 12 kurangi 9, tapi negatif 12 dikurangi 9. Yang ini mudah, tinggal 4 tambah 2. Hasilnya 11A min 21 ditambah 6. Ini ya, negatif 12, hutang 12, hutang lagi 9. Jadi hutangnya 21. Ini untuk soal penjumlahan. Sekarang ke soal pengurangan. Ada bedanya sedikit. Di langkah awalnya nanti ada yang beda. Tapi langkah berikutnya caranya sama untuk yang pengurangan. Untuk lebih banyak latihan soal lagi nanti kalian coba di buku paket ya. Kalian kan semua sudah dapat buku paket. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Langkahnya sama, buat yang kurung-kurung tadi untuk memudahkan. Kalau yang pengurangan wajib buat seperti ini, biar nggak salah tandanya nanti. Karena ini pengurangan, berarti ini tanda di tengah kurang ya. Kemudian setelah buat kurung seperti ini, yang depan tinggal dicopot kurungnya. Tetap jadi 7A tambah 4B.
Kemudian yang belakang, kurung yang belakang ini, yang 8A min 6B, semua tandanya berubah. 8A ini kan positif, dia berubah jadi negatif. 6B ini kan negatif, dia berubah jadi positif. Sekali lagi perhatikan, yang belakang tandanya semua berubah. 8A yang awalnya ini kan positif, berubah di sini jadi negatif. 6B ini kan awalnya negatif, dia berubah jadi positif. Nah, itu yang membedakan penjumlahan dengan pengurangan. Setelah bisa buat seperti ini, langkah berikutnya sama kayak penjumlahan yang tadi. Kita jejerkan suku-suku yang sejenis. Berarti 7A sejenis dengan ini, min 8A. 4B plus 4B dengan plus 6B. Tinggal dihitung, 7 kurangi 8 dan 4 ditambah 6. Terus penulisannya juga ini diperhatikan. Nah ini 7 kurangi 8 itu kan negatif 1. Nah angka 1 yang nempel di huruf atau koefisien 1 itu nggak perlu ditulis. Jadi kalau 1A yang ditulis cuman A. Negatif 1A berarti yang ditulis cuma negatif A. Huruf angka satunya nggak perlu ditulis. Jadi untuk pengurangan hati-hati diperhatikan yang bagian belakang ya. Tandanya harus berubah. Kenapa dia berubah? Ini diperhatikan. Ini kan ada negatif. Dia ketemu positif atau perkalian, negatif dikalikan dengan positif, hasilnya kan negatif. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Itu ya kenapa dia tandanya berubah. Sekarang soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, ini diperhatikan lagi. Khusus soal pengurangan. Nah, sebelumnya gini. Kalau penjumlahan 3 ditambah 5 dengan 5 ditambah 3 itu kan hasilnya sama ya, dibolak-balik nggak apa-apa. Tapi kalau pengurangan dibolak-balik kan hasilnya beda. 3 kurangi 5 dengan 5 kurangi 3 itu kan hasilnya beda. Nah ini diperhatikan. Khusus pengurangan dan kalau menggunakan kata hubung dari, ini ya, tentukan pengurangan sekian dari sekian, atau kalau menggunakan kata hubung dari, berarti itu dia dibalik, yang belakang dikurangi yang depan. Kalau soal nomor 3 kan tetap yang depan kurangi yang belakang. Tapi kalau menggunakan kata hubung dari, berarti harus dibalik, yang belakang dikurangi yang depan. Penulisannya seperti ini. Nah, jadi yang negatif 5A dulu yang ditaruh depan, dikurangi yang kelompok ini 16A min 12B plus 4C. Bedanya di situ. Jadi sekali lagi, kalau menggunakan kata hubung dari, berarti operasinya yang belakang dikurangi yang depan. Kemudian langkah berikutnya sama seperti nomor 3. Yang depan dicopot dulu kurungnya, negatif 5A min 9B plus 2C. Ini tetap ya. Kemudian yang kelompok kurung belakang, tandanya semua berubah. Ini kan positif 16A berubah jadi negatif. Negatif 12B berubah jadi positif. Plus 4C berubah jadi negatif 4C. Kemudian dijejer yang sejenis kayak tadi. Min 5A dia sejenis dengan min 16A. Ingat ya, min 5A kemudian min 16A. Kemudian min 9B. Nih, min 9B dia sejenis dengan plus 12B. Kemudian plus 2C. Ini plus 2C sejenis dengan min 4C. Kemudian tinggal dihitung, min 5 dikurangi 6. Udah hutang 5, hutang lagi 16. Berarti hutangnya 21. Hutang 9 ditambah itu biasanya dibayar ya. Hutang 9 dibayar 12, berarti uangnya sisa 3. Udah gak hutang lagi. 2 kurangi 4 negatif 2.
2. Jadi di soal nomor 4 dia diperhatikan penggunaan kata hubung dari, harus dibalik yang belakang dikurangi yang depan. Kalau kata hubungnya enggak dari, enggak usah dibalik. Sekarang soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 kata hubungnya dikurangi, berarti enggak usah dibalik, tetap yang depan kurangi yang belakang. Ini variabelnya ada x kuadrat dan ada x. Ini juga ada x kuadrat, ada x. X kuadrat dengan x ini dia enggak sejenis. Ingat tadi sejenis itu hurufnya harus sama dan pangkatnya juga harus sama. Ini hurufnya sama-sama x, tapi pangkatnya yang ini pangkat 2, ini pangkatnya enggak ada. Kalau enggak ada itu sama aja pangkat 1. Jadi yang ini pangkat 2, ini pangkat 1 kan beda. Berarti x kuadrat dengan x itu dia enggak sejenis. Caranya sama, buat kurung-kurung kayak tadi, kayak nomor 3 ini berarti ya, karena enggak perlu dibalik. Ini 5x kuadrat positif berubah jadi negatif, negatif 2x berubah jadi positif, 3 berubah jadi negatif 3. Dijejer yang sejenis. Ingat, x kuadrat sama x itu beda jenis. 3x kuadrat berarti sejenis dengan min 5x kuadrat. Plus 4x, ini ya, plus 4x sejenis dengan plus 2x. Kemudian negatif 6 sejenis dengan negatif 3. Tinggal dihitung. Ketemu negatif 2x kuadrat ditambah, ini kok 7x ya, benar, 4 tambah 2 6 ya, ini ya, ada kesalahan. 3 kurangi 5 negatif 2, benar. 4 tambah 2 ini harusnya 6 ya, ini kok 7. Kemudian negatif 6 kurangi 3, hitang 6, hitang lagi 3, jadinya negatif 9. Ada koreksi ini ya, ini harusnya 6. Nah, itu selesai untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar. Jadi untuk penjumlahan pengurangan syaratnya sukunya harus sejenis, huruf dan pangkatnya harus sama persis. Khusus untuk pengurangan, kalau menggunakan kata hubung dari kayak nomor 4, berarti harus dibalik yang belakang dikurangi yang depan. Dan untuk pengurangan secara keseluruhan, yang belakang nanti tandanya semua berubah. Itu selesai untuk penjumlahan dan pengurangan.